Baiklah ya, pada kesempatan ini kita akan mulai mendiskusikan, yaitu materi tentang persiapan disertasi ya, khususnya pemilihan topik dan review artikel. Perlu didefinisikan lebih dulu ya, disertasi itu apa? Karena tiap-tiap negara utamanya mendefinisikan disertasi itu berbeda-beda ya. Bahkan dalam satu negara berbeda universitas, kadang-kadang berbeda. Kalau di luar negeri terasa bahkan antar departemen dalam satu universitas itu bisa berbeda ya, definisinya ya. Oke, oleh karena itu ada baiknya kita membicarakan 3 hal ya, yaitu disertasi, tesis, dan skripsi. Ya, masing-masing ada definisi teknik seharusnya ya, yang seharusnya nanti kita mengikuti definisi tersebut dalam kita membuat atau menulis disertasi dalam hal ini, atau tesis kemarin ya, atau skripsi sebelumnya. Ini dari definisi di UOP ya, University of the People. Ya, apa itu disertasi, tesis, dan skripsi? Nah, saya rasa pembahasannya cukup sederhana dan mudah diikuti. Ya, yaitu apa itu disertasi? Tentu saja ya, ketika memasuki program doktor seperti Anda sekalian itu dan akan mendapatkan gelar doktor atau PhD ya, tergantung di mana kita studinya, kadang gelarnya doktor, kadang Doctor of Engineering, kadang DEA, DEA tulisannya gitu ya. Kadang PhD, kadang Doctor of Engineering ya. Ya. Ketika kita memasuki program doktor, maka kita akan belajar banyak bagaimana melakukan research Anda ya, itu yang perlu digarisbawahi. Ya, bukan riset dosen Anda, juga bukan riset orang lain, tetapi adalah riset Anda sendiri ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi you own research. Ya, ini kata kuncinya. Disertasi adalah ya, tulisan yang cukup panjang ya, yang memuat original research ya, berarti ada original research satu, katakanlah, artinya adalah riset original ya, yang kita mulai baru, atau expanded research ya. 2, expanded research itu adalah pengembangan, riset pengembangan, bisa saja pengembangan dari riset kita sendiri ya, yang dianggap baik saat melakukan studi sebelumnya, yaitu studi master misalnya, kemudian risetnya dianggap baik, langsung studi ke PhD ya. Di Australia itu ada ya yang leading to PhD tanpa mendapat gelar S2-nya, jadi langsung mendapat doktornya. Karena risetnya dianggap baik, udah ditambah sekian lagi, nanti kita akan leading to PhD gitu ya. Contohnya kalau di
jurusan teknik mesin UB ini Pak Prof. Cito itu ya. Dia mendapat PhD-nya tanpa mendapat gelar masternya ya. Terus kemudian ada merupakan topik baru, new topic atau existing topic ya, berarti diperdalam yang existing topic. Ya, sebagai seorang mahasiswa doktor ya, yang menentukan adalah Anda sendiri sebenarnya, meski ya tentu dengan bimbingan pembimbing ya. Apa yang ingin kita teliti, apa yang kita eksplorasi, kita gali, kemudian ya tentu saja topiknya harus topik, kalau teknik mesin ya jangan sampai kita berbicara tentang arsitektur jembatan ya misalnya ya. Tentu kita tidak berbicara tentang itu ya. Ya, karena field studinya dibatasi di sini. Oke, berdasarkan original research dan expanded research berarti bisa 1A berarti original dan baru ya. Original dan baru, atau 1B original dan existing ya, pendalaman. Bisa juga ya 2A berarti expanded research tapi baru ya. Tentu sebelumnya riset sebelumnya juga masih baru ya. Misalnya contoh yang sekarang itu tentang COVID ya. Kalau kita topiknya COVID ya pasti baru ya. Karena COVID baru ada beberapa tahun terakhir. Tapi nanti 5 tahun atau 10 tahun lagi ya COVID sudah bukan merupakan hal yang baru. Terus kemudian bisa juga 2B. Ya, artinya expanded research dan existing topic ya. Semakin misalnya 2B ya, semakin ke sana ya, itu semakin sulit ya, karena sudah banyak yang existing ya, kita harus mencari hal yang spesifik dari penelitian kita. Itu yang 2B ya paling sulit, yang paling mudah ya original, research, atau mungkin 1B ya. 2A ya mungkin paling mudah, atau 1A ya. Jadi new topic tapi ekspansi dari penelitian sebelumnya, berarti kita sudah ada pengalaman ya. Itu yang paling mudah. Oke, begitu. Ya. Kita masih belum sampai ke disertasi itu bagaimana definisi secara benar, tetapi di sini kita mendapatkan dari definisi ini untuk program doktor, kemudian dia bisa ya, original maupun expanded research, bisa topiknya bisa yang baru maupun yang existing. Oke, yang sering sering ditukar artikan adalah dengan tesis ya. Sama tesis ya, scholar piece of writing sama. Tapi ini untuk master ya, tentu ini membedakan dengan yang doktor. Yang tesis mengizinkan ya untuk showcase their knowledge, jadi untuk menunjukkan kemampuannya ya dan keahliannya ya tentang suatu hal ya yang sedang dipelajari. Ya, berarti tidak perlu research
yang besar ya, yang serius untuk tesis. Perlu diketahui tesis itu kalau di luar negeri bisa undergraduate tesis, bisa postgraduate tesis ya. Jadi di tempat saya ya, terutama Australia. Jadi undergraduate tesis itu biasa disebut juga final project itu biasanya. Atau IC, macam-macam ya istilahnya. Tetapi itu ya seperti skripsi di sini ya, tapi undergraduate. Terus kemudian yang postgraduate itu ya seperti tesis di sini. Begitu. Jadi yang dimaksud di sini ya tesis dua-duanya ya. Ya itu intinya showcase saja tentang knowledge dan expertise. Tidak ada riset yang besar dan mencari sesuatu yang baru serta kontribusi yang besar yang diharapkan dari tesis ya. Oke, ini sebelum kita lebih jauh tentang disertasi dan tesis ya. Sering ya interchangeable ya. Tesis dan disertasi itu saling bertukar ya. Selagi kita mengejarkan disertasi, ditanya how about your thesis, gitu. Ya, kadang-kadang I'm not writing thesis, I am writing dissertation. Lucu jawaban seperti itu karena ya memang istilah ini interchangeable ya. Dan ini ya ini disebutkan ya tadi sudah saya sebutkan di depan ya. Beberapa institusi menggunakan bahkan departemen ya di universitas yang sama ya use the term differently ya. Dia memang mengatakan tugasnya S3 itu disertasi, ada yang mengatakan tugas S3-nya itu tesis dan sebaliknya ya. Ya gitu. Tapi yang penting kita tahu ya kalau kita sedang PhD maka kita kemungkinannya adalah 1A, ya, 1B, 2A, 2B ya. Oke. Ya, lebih jauh lagi ya. Kalau kita ya pengertian itu bisa bermacam-macam ya karena dari akar katanya. Mungkin arti semantik itu penting ya. Yaitu yang pertama ya, disertasi itu dari bahasa Latin dissertere, enggak tahu nih bacanya gimana, atau disserere. Ya. Artinya untuk melanjutkan atau untuk mendiskusikan. Ya. Kalau disserere artinya ya mendiskusikan, mengevaluasi, serta mendiskusikan ya. Itu arti katanya. Terus kemudian kalau tesis ya itu dari bahasa Latin ya yang berarti menempatkan proposition ya. Proposition itu dalil ya. Ya, menempatkan proposition. Itu juga berasal dari bahasa Yunani titene menjadi tesis yang artinya menempatkan. Apa yang ditempatkan kalau dari bahasa Latin itu adalah dalil ya. Menempatkan dalil. Itu dari akar katanya. Oke. Ya, kalau kita mengikuti rejimnya Amerika ya, dan sepertinya banyak negara yang mengikuti rejimnya Amerika,
ya, termasuk Indonesia ya. Maka disertasi itu untuk PhD dan tesis untuk master, no problem. Di Europe, tapi Europe nggak semuanya ya, teman-teman banyak yang dari Europe di UB ini dia sudah mengikuti Amerika ya. Tetapi kalau yang UK ya ini memang Inggris ini membingungkan ya. Istilah UK saja membuat kita bingung. Kalau kita di Inggris, ya, bahkan teman saya yang studi di Inggris pun ya tetap bingung sampai sekarang. Kalau saya tanya tentang UK, Great Britain, England, ya, bedanya gimana ya? Jadi di sana itu ada banyak pulau ya, kepulauan, tetapi ada 2 pulau yang besar, yaitu yang Great Britain sama apa itu? Irlandia ya, pulaunya ada 2 pulau besar. Great Britain itu ada di Great Britain itu ada yang selatan itu England atau Inggris itu, kemudian yang atasnya England itu apa? Scotland ya, Skotlandia, kemudian di sampingnya England itu Wales ya. Ya. Kemudian yang pulau yang Irlandia tadi, ada Irlandia Utara dan Republic of Ireland ya. Yang Irlandia Utara itu ikut UK, jadi UK ditambah Great Britain, ya, berarti 4 negara ya. Berarti Irlandia Utara, kemudian Inggris, Scotland, Wales itu 4 negara itu menjadi United of Kingdom atau UK. Tempat-tempatnya mengikuti sistem pendidikan yang sama ya. Sehingga kalau di UK itu ya tesis itu untuk doktor, tetapi kalau kita mengikuti per definisi dari akar kata tadi saya lebih cocok ya, lebih cocok yang Inggris karena dia menempatkan dalil. Nanti kita berbicara lebih lanjut tentang dalil ya. Terus kemudian Irlandia Utara, kemudian Wales, kemudian England, kemudian Scotland itu masuk dalam UK namanya. Masing-masing ada apa kepala pemerintahannya. Ini pasportnya satu ya di UK itu. Ya. Kemudian kepala negaranya kalau di England itu ada 2, ratu atau raja, sekarang Ratu Elizabeth, dan ada Perdana Menterinya ya, Boris Johnson itu sekarang. Nah, nanti di Scotland itu ada Perdana Menterinya ya, tetapi namanya First Minister, bukan Perdana Menteri ya. First Minister itu dipilih oleh semacam DPR-nya gitu ya. Terus kemudian diajukan ke Ratu, nanti disahkan Ratu Inggris. Kalau Wales itu pangeran, ya Duke of Wales itu sekarang yang jadi Duke of Wales itu ya Pangeran Charles itu sekarang. Ya. Terus kalau Irlandia Utara yang menjadi UK ya memang gubernur ya, gubernur pemimpin pemerintahannya dan memang diangkat oleh ratu. Begitu ya, agak bulat di sana itu. Ya. Jadi kalau kita mengikut sayangnya yang bulat ini UK ini punya pengaruh besar. Jadi sebagian dari Eropa ya gelarnya sistem pendidikannya mengikuti UK ya.
Oke, ini yang terbalik tadi. Kalau kita ikut Amerika, tesis itu untuk master, kalau disertasi untuk doktor. Ya. Disertasi tentu merupakan original research project, ya, dan digunakan untuk memperoleh gelar doktor, ya. Kalau tesis lebih pendek, ya, melibatkan ya preliminary result dan membantu untuk mencapai gelar master. Sebaliknya, kalau mengikuti sistem ini tidak semua Uni Eropa, ya, tapi beberapa bagian di negara di Eropa, ya, malah tesis itu yang original research dan digunakan untuk memperoleh PhD. Ya, sedangkan master, ya, risetnya lebih luas, ya, dan kurang mendalam, ya, dan diperoleh untuk memperoleh gelar master. Gitu. Baiklah, kita lebih perdalam, ya, yang United States, kemudian saya pengen yang UK tentu saja. Kemudian kita nanti akan membicarakan yang Australia, karena saya pernah di Australia, dan tentu di Indonesia, ya, negara kita sendiri bagaimana, ya. Nggak usah khawatir, perbedaan itu biasa, ya. Ya, di Amerika, ya, kalau kita mengikuti pendidikan di Amerika, ya, membuat disertasi itu, ya, kita sebagian besar spend waktu kita, tenaga di disertasi, ya, menulis disertasi untuk jika kita mengambil program doktor, ya. Ada hampir kayak di sini, ya, 2 atau 3 tahun kelas lama. Kalau di sini berapa, ya? Setahun lebih sedikit. Ada beberapa pelajaran yang belum diberikan setahun, ya, tapi sedikit. Dan ya mungkin bertahun-tahun, ya, full time work to complete disertasi, ya. Berarti ya memang berat, ya, disertasi. Ya. Berarti ini memang disertasi dan tesis sama, ya, master. Ya, ini penjelas kalau tesis master, disertasi untuk doktor. Sedangkan tesis, ya, tesis bisa undergraduate atau bachelor, ya. Namanya juga tesis, ya. Tentu cuma derajatnya saja yang berbeda, ya. Kadang-kadang disebut senior project atau senior thesis. Oke. Saya rasa bisa dibaca, ya. Ini yang penting ini tidak seperti disertasi, ya, tesis tidak sepanjang disertasi dan tidak memerlukan novel contribution to knowledge or even a very narrow focus atau sangat fokus sempit, gitu, ya, untuk disertasi, artinya lebih luas. Kalau begitu, sebaliknya kita bisa mengatakan, ya, ini yang penting, ya, kalau dari definisi ini, maka kita bisa mengatakan, ya, bentar, pensilnya agak jauh di sini. Ya. Berarti kalau untuk tesis harus ada, untuk disertasi harus ada novel contribution. Dan harus very narrow and focus. Itu kata kuncinya, ya. Ya, ini adalah kasus untuk disertasi kita, ya.
ada kontribusi barunya, kemudian ada topiknya harus sempit dan fokus. Ya, kalau untuk tesis, biasanya ya hitungan bukan tahunan seperti halnya disertasi, ya, tapi ya bulanan ya. Dan di bawah supervisi seorang profesor. Ya. Terus kemudian bisa di-defend atau enggak ya. Jadi ada tim pengujinya. Sama ya. Kalau di Australia bahkan tes disertasi itu tidak harus defend. Nanti saya ceritakan ya. Ini sudah ditekankan di sini karena tesis or dissertation dibanding graduate thesis or dissertation ya untuk dibanding yang senior tadi, yang senior thesis ya, dia lebih narrow dan lebih novel ya, lebih baru. Maka untuk yang senior tesis tadi ya kerjanya tentunya harusnya lebih sedikit ya, itu masuk akal lah. Ini ada juga di samping senior tesis tadi ada IC macam-macam dan ada khususnya ya. Saya dulu di Australia itu ya belajar nulis namanya critical literacy ya sebelum masuk ke PhD student. Oke. Kalau disingkat ya, yang disertasi itu apakah dia original dan unik ya. Memiliki kontribusi yang original dan unik. Ini untuk mendapatkan beasiswa ini. Saya peroleh definisi ini dari bagaimana mendapatkan beasiswa ya. Nah, kalau master ya atau tesis ya dalam hal ini karya tulisnya cuma mendemonstrasikan bagaimana apakah dia benar-benar menguasai subjeknya ya yang akan diajukan. Begitu ya. Jadi originalitas maupun novelty-nya tidak begitu diperhatikan tetapi penguasaannya akan materi yang disampaikan itu yang menjadi hal yang menjadi pinpoint-nya. Oke, kita ke UK ya, yang terbalik ya. Tetapi kalau melihat akar katanya saya lebih setuju yang UK sebenarnya ya. Karena dia mengajukan dalil itu tingkat tertinggi ya dari sebuah metode riset ya, menghasilkan dalil itu ya sudah teruji kebenarannya ya. Oke, kalau di UK maka disertasi itu tesis adalah untuk PhD, untuk doktor. Sedangkan yang disertasi ya untuk program master dan undergraduate ya. Namanya disertasi ya, pokoknya terbalik dengan yang ya undergraduate dissertation berarti. Ya, panjangnya juga berbeda ya. Ya tentu yang panjang tulisannya yang disertasi yang tesis dalam hal UK yang untuk PhD tentu harusnya lebih panjang ya. Supervisory atau pembimbingan ya bervariasi ya di British ya bisa single supervisor
Dan ini kalau single supervisor itu lebih umum untuk undergraduate dan master ya, atau supervisor teams ya, hingga 3 orang supervisor ini yang diikuti di Universitas Brawijaya. Ya, kalau disertasi di sini atau tesis di UK, ya itu kita menggunakan 3 supervisor ya. Sering ya kalau di luar itu melibatkan ya adminnya ya, Director of Studies ya, dan sebagainya yang berpengalaman di bidang akademik ya, terutama banyak meluluskan mahasiswa, itu yang penting bagi UK ya. Yang ada direktur tadi, ya, regular supervision, ya, with the order of tetapi D per D-nya ini ya bukan yang bagian yang akademik. Kalau di sini misalnya kepala departemen, KPS itu ya, itu cuma mengarahkan saja bagian itu, tetapi D per D-nya itu memang lebih ke supervisor. Tetapi kalau di UK bagian akademiknya tadi juga terlibat sebagai supervisor, mengarahkan secara admin ya terutama. Ini yang di Australia, ini mungkin saya akan bercerita agak panjang karena saya punya pengalaman pribadi di sini. Ya, kalau untuk doctoral thesis, ini kalau di Australia namanya dissertation ya, ini salah mungkin ya. Jadi examinernya 3 ya. Tetapi beberapa universitas ya, berubah menjadi 2 ya, tidak 3 lagi ya. Dan tidak ada life defense ya, tetapi kadang ya, kadang diperlukan ya untuk kasus-kasus yang khusus ya. Ya, untuk master ya examinernya 2 ya, nanti kita tanyakan pada yang berpengalaman studi S2 ya di Australia. Saya nggak begitu tahu ya, tapi ini yang membedakan ini ya. Examinernya kalau yang S2 itu 2. Ya. 1 dari jurusannya sendiri, dan yang kedua dari universitas yang lain, boleh di Australia, tapi sering dari luar negeri ya. Tetapi kalau yang 3 direct examiner seperti kasus saya, itu 1 dari Universitas Wollongong sendiri tempat saya studi, kemudian 1 dari ANSTO. ANSTO itu batannya Australia, Australian Nuclear Science Technology Organization ya. Terus kemudian penguji ketiganya dari Inggris. Ya, berarti ada 3, tapi yang 1 wajib di luar Australia. 2 di luar Australia boleh ya, tetapi yang 1 ini wajib di luar Australia. Oke. Ya, master, ya tesis, yang ini tadi mestinya tulisannya dissertation ya. Ini mungkin salah ketik saja, sebaiknya saya perbaiki biar tidak berlanjut salahnya. Dissertation. Oke. Oh, kok turun jadinya? Ya, karena 1 huruf tadi ya.
Jadi yang membedakan yang menguji, itu yang di Australia. Kemudian tentang ini ya, hasil ya, ini saya punya pengalaman banyak tentang hasil reviewnya. Jadi reviewnya tidak dilakukan defense ya, defense live ya. Jadi saya pulang itu disertasi disubmit ke 3 examiner tadi, examiner internal, examiner lokal Australia, dan examiner luar negeri ya. Nah, kemudian berapa bulan gitu, 3 bulan, kita mendapat feedback ya. Sama seperti kita menulis jurnal, tetapi ini yang kita tulis bukan jurnal, tapi yang kita tulis adalah disertasi ya. Jadi lebih panjang yang dievaluasi. Mungkin saya tulis ya. Hasilnya itu bisa pas. Ya, itu kalau pas itu artinya ya enggak usah melakukan apa-apa, enggak usah melakukan revisi ya. Kemudian di bawahnya pas itu namanya pass with minor amendment ya. Derajatnya bisa pas. Ya. Yang pertama itu pas, lulus tanpa revisi lah istilahnya. Kemudian bawahnya lagi pas with minor amendment. Ya ini kebanyakan cuma redaksional gitu-gitu ya. Ya tidak terlalu sulit dan bisa diselesaikan ya. Katanya hitungannya tidak ada 1 bulan harus mengembalikan revisinya. Terus kemudian yang ketiga itu namanya pass with revision. Revision ya. Revision ada 2, yaitu minor revision. Ya ini dulu saya mengumpulkan disertasi sehari sebelum Pak Oyong ya. Pak Oyong mengumpulkan setelah saya sehari berikutnya ya. Tapi Pak Oyong setahun lebih dulu masuk ke UOW. Pak Oyong itu kadepnya TI itu ya. Terus yang kedua major revision ya. Major revision ya. Ini yang saya terima ya. Saya masuk pas with major revision. Ini saya diberi waktu 1 tahun ya untuk memperbaiki ya. Kalau yang minor revision itu 3 sampai 4 bulan kalau nggak salah. Ya, dan memang saya menghabiskan waktu 1 tahun ini karena topik tulisan saya tentang simulasi. Saya harus mensimulasi ulang dengan melibatkan banyak hal yang belum saya masukkan dalam model saya. Ya, oleh karena itu dengan major revision itu. Terus kemudian yang bawahnya yang mengerikan ya. Ya ini mulai mengerikan kalau masuk di bawahnya. Saya hampir masuk di bawahnya berarti waktu itu. Yaitu revise, resubmit, dan regrade. Di regrade ya. Artinya grade-nya ditinjau ulang. Ya, jadi disubmit, kemudian direvisi, diresubmit, kemudian mungkin Anda lulus dengan master saja ya. Begitu ya. Ini yang berbahaya ya, yang begitu. Jadi studi di Australia nggak enaknya begitu. Sudah pulang, sudah submit, belum lega karena bisa masuk yang revise, resubmit, and regrade. Yang major revision ini sudah berat ya. Saya mengerjakan ya 1 tahun itu hampir.
habis waktunya. Terus kemudian yang terakhir yang fail ya, memang dianggap bukan merupakan tulisan ilmiah. Ya. Karena ada dua hal ini ya, jadi di awal-awal itu ada namanya ya, first FRP ya. Itu first year research first year research proposal. Ya, di sini sudah ya terutama untuk mencegah dua hal ini terjadi setelah terlanjur membelanjakan waktunya lama ya. Ya. Kemudian dulu ada ya teman ya yang studi juga di sana. Kemudian waktu first year research proposal itu sudah diomongkan bahwa kalau Anda melanjutkan disertasi Anda, project riset Anda, maka ya Anda bisa selesai tetapi gelarnya master ya. Padahal dia sudah master, akhirnya pulang ya. Tanpa ngomong siapa-siapa langsung hilang itu, ada orangnya gitu. Saya sebenarnya waktu first year research proposal itu juga diragukan novelty-nya itu. Ya, karena simulasi pengelasan banyak ya. Sudah banyak, novelty-nya ini dipertanyakan ya. Ya, novelty-nya apakah bisa memenuhi kebaruannya. Ya. Tetapi pembimbing saya baik ya, dan disegani Profesor John Norris itu karena dia profesor senior, ketua DMTC, Defense Material and Technology Center, juga pernah menjadi ketua asosiasi welding Australia, sangat senior sekali. Dijawab, we will find out later. Ya, kita akan cari novelty-nya nanti. Ya, diselamatkan dari regret ini dengan kata-kata itu, tetapi ya menjadi tanggung jawab saya ya. Saya harus bisa mencari ya, novelty-nya dari ya, tulisan saya ya. Memang di Australia berdasar pengalaman saya novelty ditekankan ya. Begitu ya kira-kira ya sistem pendidikan ya di Australia, dan definisi disertasi ya, tentu disertasi kalau di Australia adalah untuk mendapatkan gelar doktor ya. Oke, sebentar. Kita kembali ke sini. Ya, yang Australia sudah kita jelaskan tadi secara panjang lebar. Sekarang di Indonesia ya, ini yang penting ya. Di Indonesia jelas sekali. Beruntunglah Anda ya. Kalau di Indonesia tesis yaitu untuk master. Tesis ini berarti jamak ya, bentuk jamaknya dari tesis. Kalau undergraduate tesis disebut skripsi. Jelas ya? Berbeda, dibedakan. Terus disertasi doktor disebut disertasi. Ya, tesisnya untuk S2 nggak ada ya. Ya disebut tesis saja, ini nggak ditulis. Ketiga-tiganya disebut tugas akhir ya. Final assignment, tugas akhir ya. Yang harus dipenuhi ya untuk menyelesaikan studinya.
Untuk undergraduate atau S1 itu di tahun ketiga atau keempat atau kelima ya, tergantung mahasiswanya. Banyak mahasiswa sekarang ya di semester 4 itu sebagian besar sudah mulai, bahkan sebelumnya ya, menulis skripsi ya. Ya, tidak seperti dulu, saya dulu semesternya 14, 7 tahun. Terus sebelumnya ya perlu menulis proposal. Ya, sama seperti first year research proposal di Australia. Jadi ini semuanya S1, S2, S3 di Indonesia menulis proposal dan diuji. Nanti Anda juga tiba saatnya harus mengajukan proposal. Di sini banyak S3-nya proposal, ujian terbuka, ujian tertutup, nggak tahulah. Ya, begitu. Kalau di Indonesia saya rasa kita lebih definitif dibandingkan banyak negara yang lain. Oke, sekarang terakhir, apa bedanya antara disertasi dan tesis ya, derajatnya. Ini kita mengikuti definisi di Indonesia atau ikut yang Amerika gitu ya. Degree-nya ya, kalau gelarnya ya, maka master, tesis, doktor, disertasi. Defense ya, meskipun di Australia tidak ya, tetapi secara umum bisa dikatakan tesis tidak memerlukan defense, tapi di Indonesia tesis maupun skripsi maupun disertasi semuanya defense ya. Tapi biasanya ya yang di luar itu yang tesis tidak, sedangkan disertasi memerlukan defense. Oke, panjangnya, ya, panjang tulisannya, ya, tesis bisa 40 sampai 80, kalau disertasi ya 100 sampai 300 halaman. Ya. Sebaiknya ya yang maksimal ya diambil. Ya, karena kerja 3-4 tahun itu rugi kalau produknya hanya tipis saja. Konten, ya. Kalau tesis ya menganalisa existing research. Ya, tesis choose a stance ya, pendapat ya tentang hal tertentu ya. Kalau disertasi ya harus sepertinya bahwa mahasiswa melakukan riset sendiri ya dan melakukan analisa sendiri ya berdasarkan risetnya. Ya. Kemudian disertasi, ya, autornya itu student ya, bukan profesor ya. Profesor cuma pembimbing atau promotor cuma mengarahkan saja, ya. Dan pada disertasi diperlukan hipotesa yang harus dibuktikan, ya gitu. Kesamaannya, ya, gambar ini adalah ya semuanya final project untuk lulus. Ya, memerlukan pengertian yang mendalam tentang hal tertentu, dibutuhkan kemampuan menulis, ya ini yang penting ya. Kadang-kadang kemampuan menulis itu ya harus diperoleh dengan banyak latihan ya. Banyak mencoba dan banyak diberi masukan ya. Dua-duanya tidak boleh ada plagiarisme, ada batas maksimalnya, ya. Dua-duanya mempertahankan pendapat, dua-duanya memerlukan kemampuan analitik meskipun derajatnya berbeda. Harus bikin draft, ulis ulang, kemudian diedit, ya, dijadikan final, tulisan final, ya. Diperlukan orang lain untuk memeriksa. Ya, dalam hal ini penguji ya. Ya, masing-masing ada deadline-nya. Itu kesamaannya. Begitu kira-kira yang kita peroleh dari beberapa web di luar negeri. Ya.
Kemudian ini saya ingin menekankan yang tadi saya melihat hal yang menarik ya, di depan tadi. Waktu menjelaskan tadi ada ide. Ya. Mana ya? Ya. Ini yang penting ya. Jadi seharusnya ya, disertasi itu merupakan titik puncak ya. Kulminasi atau titik puncak dari kegiatan Anda studi doktor ini ya. Ya, karena titik puncak ya tadi sudah dijelaskan definisinya, diuji, kemudian prosesnya ya. Harus bikin draft, kemudian dicek, ya, kemudian diedit dan sebagainya. Harusnya tulisan dari disertasi yang benar ya. Itu harusnya sudah misalnya terlepas dari kesalahan-kesalahan yang fatal ya. Banyak salah ketik misalnya. Ya, grafiknya tidak bisa terbaca. Kesalahan-kesalahan seperti itu ya sangat memalukan ya. Bila ada dalam sebuah disertasi ya. Oleh karena itu ya sebaiknya mahasiswa ya menempatkan disertasi pada tempatnya, yaitu bahwa dia merupakan titik puncak ya, milestone dari studi S3 Anda ya. Di samping titik-titik puncak yang lain ya, milestone yang lain misalnya publikasi itu juga milestone ya. Karena publikasi ya kita tidak melakukan uji tesis kita seperti di Australia misalnya. Kalau di Australia tesisnya yang direview-kan. Ya, kalau kita yang direview-kan adalah cara berpikir kita. Cara berpikir kita masukkan dalam jurnal. Kita publish jurnal sampai memenuhi poin tertentu ya. Ya, kita kumpulkan ke dalam disertasi kita. Harusnya disertasi kita sudah lolos dari standar intelektualnya ya, karena sudah diujikan di jurnal. Tetapi sayangnya ya, banyak mahasiswa yang ceroboh dalam menulis disertasi. Tidak tahu mungkin tergesa-gesa atau mungkin begini saja sudah selesai dan sebagainya. Mungkin hal ini perlu dihindari sejak awal bagi mahasiswa. Ya, kalau yang uji saya kebetulan atau yang bimbing saya akan saya cek apakah dia disertasi itu pantas merupakan titik puncak studi Anda sebagai seorang doktor. Baiklah, kita lanjutkan ya ke membedah skripsi, tesis, dan disertasi, apa bedanya. Ya, ini dari webnya BINUS. Tetapi saya rasa setelah saya browsing itu ya banyak pendapat yang mirip ya dengan yang disampaikan di webnya BINUS. Ya. Kalau kita ikuti ya webnya BINUS ya, ini mestinya skripsi, tesis, disertasi ya sudah sering didengar lah. Ya, ketiganya tentu merupakan tugas akhir, ya, yaitu dokumen tertulis, tentu dokumen ilmiah ya, yang mengikuti kaidah tertentu yang sistematis serta memakai metode ilmiah. Ya. Kemudian tugas akhir nanti dipertanggungjawabkan di hadapan penguji dan pembimbing.
meskipun sekilas hampir serupa, yaitu berupa tulisan ilmiah yang merupakan tugas akhir, ya. Tapi sebenarnya ya tentu saja skripsi, tesis, dan disertasi ya berbeda, ya. Sebenarnya tidak hanya jenjang pendidikan saja seharusnya, ya, tetapi juga harus mencakup kualitas isi dokumen yang tertulis, ya. Apa saja ya yang membedakan, ya. Kalau jenjang pendidikannya sudah jelas, ya. Kalau skripsi ya S1 atau gelar sarjana, kemudian tesis S2, master, kemudian disertasi S3 atau doktor. Itu jenjang pendidikannya. Sekarang permasalahan yang diangkat, kedalaman, ya, permasalahan, ya, yang diangkat tentu membedakan, ya. Skripsi mengangkat masalah yang bersumber pada pengalaman empirik dan bersifat tidak mendalam, ya. Pengalaman empirik itu yaitu pengalaman yang didasarkan atas pengamatan, ya. Sedikit berbeda, ya, antara pengalaman dan pengamatan. Ya, pengamatan bisa jadi lebih detail, ya. Itu skripsi, itu berdasar pengalaman empirik atau pengamatan, ya. Tesis juga dapat berasal dari pengalaman empirik, tetapi lebih mendalam dan bersifat teoritik. Sedangkan disertasi, ya, berangkat dari kajian teoritik, ya, dengan dukungan fakta empirik. Jadi yang menonjol adalah permasalahan berangkat dari kajian teoritik, tidak berdasar pengalaman empirik. Contoh yang gampang, ada 2 desa bertengkar, kemudian kepala desa melakukan pengamatan, ya, ternyata penyebabnya desa A sering melakukan provokasi terhadap desa B, gitu, ya. Ya, itu disebut pengalaman empirik pengamatannya itu. Ya, meskipun dia tidak berasal dari kajian teoritik. Ya, misalnya lagi, kenapa desa Jampang Kidul akhir-akhir ini ramai dikunjungi oleh blogger. Ya, ternyata ada video viral tentang cewek cantik di desa Jampang Kidul bernama Ning Intan dan Ning Ida, keturunan Palestina dan keturunan Inggris, ya, sehingga mengundang blogger-blogger yang lain, ya. Contohnya, ya, pengalamannya adalah kenapa lebih ramai desa Jampang Kidul, pengamatannya kemudian menghasilkan, ya, adanya video viral tersebut. Itu contoh pengalaman kritis yang tentu, pengalaman empirik yang tentu kalau untuk disertasi tidak mencukupi, ya, pengalaman empirik seperti itu, tetapi harus berangkat dari kajian teoritis. Berikutnya proses penulisan, ya. Proses penulisan berkaitan dengan kemandirian penulis, ya. Ini. Pada skripsi, mahasiswa memperoleh bimbingan yang cukup intensif. Pembimbing 60%. Penulis 60% penulis, 40% pembimbing, ya. Tetap penulisnya, mahasiswanya yang lebih aktif, tetapi pembimbing memiliki peran cukup besar, yaitu 40%. Ya, ini saya senang nih. Nah, maka saya harus menurunkan pembimbingan, ya, karena cuma 40% untuk S1. Sedangkan untuk tesis, ya, ini penulis berperan lebih banyak lagi, 80%, berarti pembimbing cuma 20%. Nah, kalau disertasi ini menyenangkan sekali. Ya, sebagai pembimbing, maksudnya sebagai promotor sangat menyenangkan.
penulis bertanggung jawab 90% ya. Dan ya, yang 10% pembimbing. Jadi, kalau di Australia itu namanya bukan pembimbing tetapi academic supervisor namanya, bukan promotor juga ya. Jadi dia hanya ya penasihat akademik aja, pengamat ya, supervisi, yang memberikan supervisi akademik. Artinya supervisi ya yang bekerja sebagian besar memang mahasiswanya ya. Itu mungkin itu perlu ditekankan. Dan percaya pada saya, berdasar pengalaman yang menentukan kelulusan dan tidak, meskipun di Indonesia khususnya di jurusan mesin itu adalah mahasiswanya sendiri ya. Dan itu wajar karena memang 90% tanggung jawab dari disertasi itu ada di mahasiswa. Kemudian bobot ilmiah ya. Nah, bobot ilmiahnya ya yang paling rendah tentu skripsi ya. Terus sesuai dengan gelar yang didapatkannya. Ya, kemudian kalau tesis bobotnya sedang hingga tinggi ya. Sedangkan untuk disertasi yang paling tinggi tentu ya. Dan dia ini yang penting ya. Wajib menemukan ya. Nah, ini berat ya, teori baru. Ya, tidak harus teori karena teori ini agak berat ya, di bawahnya dalil teori. Ya, tetapi terobosan lah, bolehlah terobosan. Pokoknya ada kontribusi kalau ini ya. Ya, yang memperkaya bidang yang digelutinya. Nanti mungkin kita akan bahas lebih detail lagi ya. Kemudian cara pemaparan. Ya, maka ya bisa diperkirakan ya kalau skripsi itu deskriptif. Ya. Kalau tesis dipaparkan analitik dan deskriptif, pemaparan disertasi analitik sifatnya. Mungkin ini perlu ya ditegas beda antara pemaparan deskriptif dan analitik ya. Kita kasih catatan ya. Kita kopikan ke mana tadi yang deskriptif tadi. Cara pemaparan kita kopikan ke sini. Ya. Ya, analitik dan deskriptif ya, apa bedanya ya? Tapi sebenarnya dari namanya udah kelihatan ya. Analitik. Ya, yang analitik itu tesis, disertasi Anda itu harusnya berat ke analitik. Ya. Gaya penulisannya yang deskriptif ya. Ya. Merupakan deskriptif mungkin ya. Saya poin saja. Deskriptif. Ya. Nah, jenis tulisan akademik paling sederhana ya. Paling sederhana. Terus kemudian
Maksudnya hanya melakukan enrichment, memperkaya fakta dan informasi ya. Saya rasa presentasi yang saya sampaikan ya pada kuliah ini ya termasuk deskriptif ya. Kemudian berikutnya pertanyaannya, questionnya, dia menjawab pertanyaan apa biasanya ya. Kemudian ya namanya deskriptif ya, kapan, di mana ya, pertanyaan yang seperti itu yang biasa jawab dengan tulisan yang deskriptif ya, tulisan yang bergaya deskriptif. Contohnya ya ringkasan artikel itu biasanya berupa tulisan deskriptif ya, ringkasan artikel ya, apalagi ya, hasil percobaan ilmiah disampaikan, digambarkan, itu bisa disampaikan dengan gaya penulisan ya, deskriptif ya, intinya deskriptif itu tulisan yang bergaya deskriptif, meringkas, pengen ya meringkas, mengumpulkan, cuma seperti itu saja ya. Mendefinisikan contohnya. Ya, melaporkan ya, apa saja ya. Mengidentifikasikan ya, contohnya gitu ya. Kemudian saat ya melakukan deskripsi ya, maka pengen mendeskripsikan pengalaman ya, terutama ya, menggambarkan pengalaman secara utuh ya, seolah-olah yang mengalami adalah pembaca ya, komprehensif. Itu. Oke, ini adalah yang deskriptif. Sekarang yang analitik ya. Yang analitik itu perbandingan ya. Perbandingan. Fitur utamanya perbandingan. Ya, fitur utama. Terus pertanyaan ya, jadi tidak hanya menggambarkan tetapi membandingkan ya. Terus kemudian pertanyaannya yaitu mengapa ini yang agak berat ya. Terus kemudian apa, mungkin ya, dimulai dari apa, terus selanjutnya bagaimana ya, apa selanjutnya gitu, setelah hal yang disampaikan gitu ya.
Ya, pertanyaan-pertanyaan itu ya paling baik dijawab dengan jenis gaya penulisan analitik ya. Ya, ini karena membandingkan ya maka bersifat argumentatif ya. Ya, kita perlu ya artinya belajar menulis yang argumentatif ya. Artinya bagaimana, terus kemudian memberi alasan gitu ya. Reason. Kenapa. Dan menyampaikan bukti ya. Menyampaikan alasan sekaligus buktinya. Apa tadi? Perbandingan merupakan ya. Merupakan terus kemudian reason terus dan menyajikan bukti. Ya, ini yang paling kalau orang teknik yang paling mudah adalah statistik ya. Kita menggunakan alat statistik. Ya. Yang penting ya argumentasi ya harus kita susun sedemikian sehingga mengarah kepada kesimpulan ya. Ya, ini tujuannya bukan ya memberikan informasi. Kalau yang ini tadi memperkaya fakta dan informasi. Waduh, ini yang keempat ini ya. Ini urutannya nggak sesuai. Di atas kedua sini yang keempat ya. Kalau ini memeriksa ya. Memeriksa fakta, mengevaluasi dan membandingkan. Mengevaluasi dan membandingkan. Mengevaluasi dan membandingkan ya. Nah, terus seringkali ya sebab akibat itu ya itu paling bagus jika disajikan dengan gaya penulisan analitik ya. Ya, kadang-kadang dalam satu karya kita menggunakan dua gaya ya, yang deskriptif maupun analitik ya. Dari segi bahasa justru yang deskriptif ini memerlukan pemilihan kata-kata yang lebih bagus ya. Memerlukan ya kemampuan bahasa yang lebih bagus ini. Yang deskriptif ini. Ya. Bisa memilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan suatu hal ya. Oke. Lebih bagus dan lebih kaya. Demikianlah ya kita sudah membicarakan tentang ternyata satu halaman saja cukup ya. Disiapkan 3 halaman tadi tentang cara pemaparannya ya. Terus berikutnya ya.
Model analisis dan jumlah rumusan masalah. Dengan model analisis rendah sampai sedang. Ya. Jumlah rumusan masalah yang diangkat skripsi berkisar 1 sampai 2 masalah saja ya masalahnya. Jadi model analisisnya rendah sampai sedang dan jumlah masalahnya pada skripsi 1 atau 2 saja ya, tidak perlu banyak-banyak ya. Tapi sering mahasiswa membuat skripsi masalahnya banyak, yaitu memerlukan pembuktian yang banyak ya. Karena bagaimanapun ya, meskipun dia deskriptif ya, tetapi ya perlu sedikit argumen untuk memperjelaskannya. Kalau untuk tesis ya paling tiga ya rumusan masalahnya, ini rule of thumb-nya ya. Analisisnya model analisisnya adalah tingkat sedang hingga yang tinggi ya. Sedangkan disertasi ya model analisisnya yang paling tinggi dan lebih dari 3. Begitu kira-kira. Ini tadi sudah. Ya, metode statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan ya, maupun untuk berargumen ya yang sesuai ya untuk skripsi adalah ini ya. Uji kualitatif, uji deskriptif, uji statistik non parametrik, C kuadrat, tes binomial, rantes, uji statistik parametrik, uji hipotesa asosiatif, ini mohon diperdalam ya mahasiswa, ini statistik, dan uji hipotesa komparatif. Nah, bisa juga memakai regresi, korelasi, dan beda ya. Untuk tesis menggunakan uji regresi ganda atau kualitas lanjut, multivarian, ya lanjut, persamaan simultan, data panel, regresi logistik, ekonometrika, statis, dan dinamis, SEM, dan path analysis. Nah, metodenya tesis ini sama dengan disertasi, tetapi cakupannya lebih berbobot dan lebih kompleks. Berikutnya dari pembimbingnya, kalau pembimbing, kalau di skripsi ya minimal memiliki gelar magister untuk mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Untuk yang mengerjakan tesis ya, pembimbing seharusnya doktor atau magister boleh ya, magister yang berpengalaman, artinya dia memiliki karya ilmiah yang banyak dan sebagainya, bisa menjadi pembimbing seharusnya berdasar ini. Ya, tapi sepertinya di tempat kita di UB, khususnya teknik mesin, karena kita tidak kekurangan jumlah doktor. Di jurusan ini lebih banyak doktornya dibanding yang bukan dokter, maka magisternya ini pembimbingnya wajib sepertinya doktor ya. Sementara pada pembuatan disertasi ya harusnya profesor dan doktor berpengalaman ya mengambil peran membimbing. Keaslian kalau skripsi bisa merupakan replika penelitian yang sudah ada ya. Tapi mungkin tempatnya berbeda atau bahannya berbeda, unsurnya berbeda boleh ya. Kalau tesis mengutamakan keaslian penelitian ya. Kalau disertasi memang harus asli ya, belum pernah dilakukan sebelumnya ya. Dan diharuskan mengembangkan sesuatu yang baru, ini yang selalu menjadi momok ya. Novelty-nya itu ya, mengembangkan sesuatu yang baru, ini yang kadang-kadang ya, tidak mudah ya untuk diakomodasi dalam suatu tulisan ya. Kalau referensi, ya, skripsi harusnya minimal 20 daftar pustakanya. Ya, kemudian kalau dengan 20 daftar pustaka ya bisa dipublikasikan dalam lingkup internal kampus dan nasional ya. Kemudian tesis minimal 40 daftar pustakanya. Ya.
minimal skala nasional, kalau bisa internasional ya. Kalau disertasi minimal mengandung 60 daftar pustaka ya, agar dapat dipublikasikan nasional maupun internasional ya. Kalau pengalaman saya ya dulu, sebelum kita menentukan judul sampai kita melakukan first year research proposal ya, kita ada pertemuan dengan supervisor itu 2-week meeting ya. Artinya setiap 2 minggu ketemu sekali ya. Tetapi kita disuruh melakukan studi pustaka ya, CL ya, critical literacy. Disuruh mengulas ya jurnal-jurnal yang berhubungan dengan calon tulisan kita ya. Mungkin dari awal masih lebar, kemudian lama-lama menyempit ya. Setiap 2 minggu itu ya biasanya tagihannya itu sekitar 20 ya. Ya, bisa dibayangkan setiap 2 minggu ketemu, sebulan dapat 40. Setahun udah banyak sekali. Hampir 500 ya. Tapi yang akhir-akhir itu semakin sulit menemukan karena topiknya sudah mengkhusus dan supervisor menerima ya. Ya ini 20 artikel tiap 2 week itu sudah ya seperti dikejar-kejar hantu ya rasanya ya. Melakukan critical literasi terhadap 20 artikel ya, dalam waktu 2 minggu. Ya apalagi waktu itu ada bahasa Inggrisnya masih harus latihan, banyak latihan, belum seperti sekarang ya. Ya masih pas-pasan berangkatnya, belum terbiasa, akhirnya ya 20 artikel dalam 2 minggu berat ya. Ada baiknya ya Anda punya reference yang banyak ya. Karena kalau kita punya 200 artikel, nanti kita bisa melakukan artikel review yang kita bisa publikasikan ya. Ya, ini yang menarik ya. Ini sepertinya ya artikel review ya, kalau kita sampai 200 artikel ya secara jumlahnya ya, kita bisa melakukan publikasi artikel review ya, bisa sampai Q2 ya. Lumayan ya. Jadi sudah memenuhi kewajiban doktor. Ini kalau saya sarankan ya, melakukan paling tidak 200 artikel sehingga kita bisa menulis artikel review ya. Ini berat tetapi akan mempercepat kelulusan Anda ya. Misalnya seminggu kita bisa mereview 10 artikel ya, berarti kan 20 minggu ya. 20 minggu artinya 5 bulan ya selesai melakukan artikel review. Dan itu sangat membantu kita nanti membangun argumen saat menulis tesis kita ya. Begitulah ya paling tidak sebuah tinjauan dari webnya BINUS tentang skripsi, disertasi, tesis dan disertasi. Mudah-mudahan semakin memberi gambaran yang lebih nyata kepada mahasiswa tentang terutama apa itu disertasi.